Pagoda Emas Pancer yang ke-321. Novel fiksi bela diri dan sastra dilanjut. Mengenai balas dendam, aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Udara dingin dan serius mengalir dari kedalaman hutan, dan Qin Nianxin, Shen Wei, Li Yuan dan yang lainnya dari kuil raksasa semuanya terkejut. Siapa? Qin Nianxin sangat waspada. Yang lainnya juga memperlakukannya sebagai musuh yang tangguh dan mengambil posisi bertarung. Wow! Sesaat kemudian, semburan kabut darah datang bagai air pasang, lalu seorang pria kekar melangkah keluar perlahan. Pria itu berpakaian hitam dengan beberapa rantai besi melilit badannya. Ada aura gelap yang memancar dari seluruh badannya. Di belakang orang lainnya, dia membawa kotak kayu persegi panjang. Kotak kayu itu panjangnya sekitar 2 meter dan lebarnya 1 meter. Kotak itu diikat dengan rantai besi dan dijepit dengan jimat, sehingga tampak seperti peti mate. Betapa kuatnya rasa penindasan. Semua orang di kuil raksasa waspada, tetapi pada saat yang sama mereka tidak bisa menahan napas lega. Hal baiknya adalah, orang yang datang itu bukan Xiao Nunu. Namun momentum lawan begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Kamu adalah Sue Yingfeng. Qin Nianxin segera mengungkapkan nama orang itu. Darah bereaksi terhadap angin. Mendengar nama itu, wajah orang-orang lain di kuil raksasa berubah drastis. Sue Yingfeng, murid dari Sekte Dewa Darah, salah satu dari 10 sekte teratas di negara bagian Baxing. Dia juga merupakan monster teratas yang menduduki peringkat ke-9 di daftar Raja Surgawi 9 Provinsi Daftar Surgawi. Semua orang di kuil raksasa tanpa sadar mundur beberapa langkah. Seperti kata pepatah, mereka yang datang dengan niat jahat tidak akan dikunjungi oleh mereka yang berniat baik. Pihak lain tiba-tiba muncul di sini, saya khawatir dia tidak punya niat baik. Kuil raksasa kami dan Sekte Dewa Darahmu tampaknya tidak memiliki hubungan apapun. Mengapa kalian datang ke sini tanpa diundang? Kata Qin Nianxin dengan suara yang dalam. Sue Yingfeng tersenyum. Aku di sini untuk membantumu. Membantu kami. Orang-orang di kuil raksasa tercengang. Sue Yingfeng melanjutkan. Apakah kau berencana meninggalkan medan perang wilayah kekaisaran begitu saja? Jika kau pergi seperti ini, perjalanan ini akan sia-sia, dan musuhmu akan terus bertambah kuat. Pada saat dia keluar dari medan perang wilayah kekaisaran, kuil raksasamu pasti akan hancur. Duar. Qin Nianxin gemetar seluruh badannya ketika kata-kata ini keluar. Orang-orang lain di kuil raksasa juga tersambar petir dan tampak gelisah. Shen Wei berkata, tetapi kakak senior Duan Yin telah dibunuh oleh orang bernama Xiao itu. Bagaimana kita bisa menghentikannya? Sue Yingfeng tersenyum dan berkata, jadi, aku datang. Kau, benar, aku di sini untuk menuntunmu. Untuk membalikkan keadaan. Saat dia berkata demikian, Sue Yingfeng mengangkat tangannya dan melambaikannya. Dengan suara Swiss, sebuah cahaya putih menyala, dan tiba-tiba, sebuah sosok yang dikenalnya berdiri di sampingnya. Pupil mata semua orang di kuil raksasa mengecil. Kakak senior Duan Yin. Seru seorang murid. Qin Nianxin, Shen Wei, Li Yuan dan lainnya juga sangat terkejut. Orang yang berdiri di sebelah Sue Yingfeng tidak lain adalah Duan Yin. Akan tetapi, meskipun ia berdiri, tidak ada tanda-tanda kehidupan di badannya, dan ada lubang berdarah yang mengerikan di antara kedua alisnya. Xiao Nunulah yang memberikan pukulan mematikan dengan cahaya pembunuh. Karena semua orang hanya peduli untuk kabur dan tidak punya waktu untuk mengambil jasad Duan Yin, jasadnya ditinggalkan di istana pemakaman surga, namun tak disangka, Sue Yingfeng lah yang membawanya. Sue Yingfeng, apa yang ingin kau lakukan dengan mengambil badan Duan Yin? Qin Nianxin bertanya dengan dingin. Sue Yingfeng mengangkat alisnya. Tentu saja aku akan membantumu. Saat dia berkata demikian, Sue Yingfeng mengangkat tangannya dan melambaikannya, mengambil kembali badan Duan Yin. Jika kau ingin membalas dendam, ikuti aku. Jika kau ingin kuil raksasa hancur di tangan Xiao itu, maka kau bisa pergi saja. Kemudian, Sue Yingfeng perlahan berbalik, lalu berjalan santai ke kedalaman hutan di depan. Semua orang di kuil raksasa berada dalam kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Sue Yingfeng? Ngomong-ngomong,
Izinkan aku mengingatkan kalian semua bahwa Valkyrie dari puncak Damengyun pasti mencari kalian kemana-mana, dan mungkin akan segera menemukan kalian di sini. Apa? Wajah beberapa orang berubah drastis. Qin Nianxin tidak ragu lagi dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Ayo pergi dan lihat. Malam itu gelap dan berangin. Bulan di langit bersembunyi di balik awan di beberapa titik. Pada saat ini, sekelompok orang dari kuil raksasa mengikuti Sue Yingfeng ke sebuah lembah aneh. Suasana di lembah itu amat mencekam dan diselimuti kabut. Semua pohon kering dan tak berdaun, tampak seperti sekelompok monster yang menari liar. Kemana kau akan membawa kami? Tanya Qin Nianxin. Sue Yingfeng membawa peti mah teh di punggungnya. Setiap langkah yang diambilnya sangat mantap dan jejak kakinya di tanah sangat dalam. Jangan khawatir, kami akan segera sampai. Meskipun orang-orang di kuil raksasa tidak sabar, mereka harus menanggungnya. Lagi pula, mereka tidak memiliki siapapun yang dapat diandalkan di medan perang wilayah kekaisaran sekarang. Jika Sue Yingfeng benar-benar dapat memecahkan masalah besar Xiao Nunu, itu akan menjadi hal yang baik bagi kuil raksasa. Setelah beberapa saat, Sue Yingfeng berhenti. Qin Nianxin, Shen Wei dan yang lainnya terkejut, dan apa yang menarik perhatian mereka adalah sebuah altar kuno. Struktur altar itu sangat aneh dan terkesan gelap. Tepat di atas altar, ada tumpukan tengkiorak manusia. Darah merah mengalir keluar dari rongga mata setiap tengkiorak. Dan di tengah altar, ada genangan darah. Genangan darah masih menggelegak, dan tampak sangat tidak nyaman. Tempat ini disebut, kolam darah Hain. Butuh banyak usaha bagiku untuk menemukan tempat ini. Kata Sue Yingfeng ringan. Beberapa orang tampak makin bingung. Kolam darah Hain. Qin Nianxin mengerutkan kening. Apa hubungannya ini dengan kita? Sue Yingfeng tersenyum dan berkata. Tentu saja ada hubungannya. Lagi pula, aku ingin memurnikan putra suci kuil raksasamu menjadi Mahyiyat darah. Tentu saja, aku harus mendapatkan persetujuan dari pemiliknya terlebih dahulu, bukan begitu? Mahyiyat darah. Mendengar hal itu, orang-orang di kuil raksasa merasa ngeri. Qin Nianxin menatap Sue Yingfeng. Kau ingin memurnikan Duan Yin menjadi Mahyiyat darah. Kuil dewa raksasa tidak akan setuju. Tidak masalah. Karena kau tidak setuju, pergilah dari sini. Kau harus mencari cara untuk menyingkirkan kejaran Xiao Nunu dan Jiang Zixue terlebih dahulu. Bahkan jika kau dapat kembali ke kuil dewa raksasa hidup-hidup, setelah Xiao Nunu keluar, sektemu akan hancur di tangannya cepat atau lambat. Begitu Sue Yingfeng mengatakan ini, Qin Nianxin langsung tenang. Apa yang dikatakan pihak lain masuk akal. Dilihat dari situasi kuil raksasa saat ini, memang cukup memalukan. Tidak benar untuk pergi, dan tidak benar untuk tidak pergi. Melihat Qin Nianxin terdiam, Sue Yingfeng melanjutkan. Badan Duan Yin adalah bahan yang sangat bagus untuk memurnikan Mahyiyat darah. Dia telah mempraktikkan 5 transformasi dewa raksasa, dan kekuatan fisiknya jauh melampaui orang biasa, terutama transformasi kelima. Setelah dilakukan, ia memiliki kekuatan yang mendekati badan abadi tertinggi. Setelah aku memurnikannya menjadi Mahyiyat darah, kekuatan tempurnya akan jauh melampaui masa lalu. Pada saat itu akan setara dengan dia secara pribadi membalas dendam pada Xiao Nunu. Bukankah ini sempurna? Mendengar kata-kata Sue Yingfeng, orang-orang dari kuil raksasa merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Sekte Dewa Darah unggul dalam segala jenis seni jahat, seperti pengorbanan darah, pemurnian Mahyiyat, dan sejenisnya. Faktanya, dalam perjalanan ke sini, Qin Nianxin samar-samar menduga bahwa Sue Yingfeng ingin melakukan sesuatu dengan badan Duan Yin. Jika tidak, pihak lain tidak akan membawa badan Duan Yin dari istana pemakaman surga. Tetapi ketika kata-kata ini benar-benar keluar dari mulut Sue Yingfeng, hal itu tetap saja membuat orang merasa merinding. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Qin Nianxin menatap Sue Yingfeng. Dia tahu pihak lain tidak sebaik itu. Apa yang disebut membantu kuil raksasa untuk menghadapi Xiao Nunu tidak lain hanyalah omong kosong untuk menipu anak berusia 3 tahun. Sue Yingfeng tersenyum tipis dan berkata, kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kau ingin menyingkirkan Xiao Nunu, ancaman terbesarmu, tapi aku mengincar hal lain. Hal lain? Qin Nianxin menyipitkan matanya sedikit, dan tanpa sadar berkata,
Apakah kamu menginginkan senjata abadi tingkat abadi itu? Sue Yingfeng tersenyum. Kamu bisa mengatakannya. Jika ya, ya, dan jika tidak, ya tidak. Apa yang bisa kamu katakan? Orang-orang di kuil raksasa benar-benar bingung dengan Sue Yingfeng. Yang pasti tidak ada makan siang gratis di dunia ini, dan tujuan Sue Yingfeng melakukan ini pasti tidak murni. Tetapi sekali lagi, orang-orang di kuil raksasa tampaknya tidak punya pilihan. Saya tidak bisa mengalahkan Xiao Nunu. Setelah kembali ke kuil raksasa, saya khawatir setiap hari. Jika Sue Yingfeng benar-benar dapat membantu mereka menyingkirkan Xiao Nunu, maka memurnikan Duan Yin menjadi mahiyat darah bukanlah hal yang tidak dapat diterima. Lagi pula, semua orang sudah mati. Ada baiknya juga untuk tetap tinggal dan memanfaatkan energi Anda yang tersisa. Aku berjanji padamu, kata Qin Nianxin. Beberapa orang di kuil raksasa saling memandang. Sue Yingfeng berkata, pikirkanlah baik-baik, dan jangan menyesalinya saat waktunya tiba. Qin Nianxin tampak acuh tak acuh, dia berkata, tidak ada penyesalan, selama kamu bisa membunuh orang bernama Xiao itu. Tentu saja, orang ini bukan hanya bencana besar bagi kuil raksasamu, tetapi juga ancaman potensial bagi kekuatan lain di negara bagian Baxing. Jika dia dibiarkan terus tumbuh, aku yakin banyak kekuatan tidak akan bisa makan atau bobo. Seketika, Sue Yingfeng mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Swiss, cahaya putih menyala, dan badan Duan Yin dipanggil keluar lagi. Kemudian, Sue Yingfeng melemparkan badan Duan Yin ke dalam kolam darah Hain. Percikan, air merah memercik kemana-mana di kolam darah, dan Duan Yin langsung jatuh tertelungkup di kolam darah. Setelah itu, Sue Yingfeng membentuk segel dengan satu tangan, menggumamkan sesuatu, dan kemudian melemparkan beberapa jimat ke badan Duan Yin. Bas! Dalam sekejap, satu demi satu rune merah menyala di badan Duan Yin, dan genangan darah yang mengerikan itu tampaknya mendidih, dan ribuan untaian energi Yin yang ekstrim berkumpul menuju badan Duan Yin. Orang-orang dari kuil raksasa menonton dari samping, masing-masing dengan ekspresi serius di wajah mereka, tidak berani bersuara. Segera setelah itu, Sue Yingfeng membuka tangan kirinya, dan bola jiwa abadi muncul di tangannya. Ketika mereka melihat jiwa yang abadi, wajah orang-orang dari kuil raksasa berubah lagi. Ji Wuyan, Qin Nianxin tak kuasa menahan diri untuk berkata. Shen Wei, Li Yuan, Fu Bingxin dan yang lainnya juga membelalakkan mata mereka. Ji Wuyan, sang jenius dari paviliun Citian. Jenius teratas menduduki peringkat ke-10 dalam peringkat surgawi. Di istana pemakaman surga, Ji Wuyan dibunuh oleh Jiang Zixue, namun tanpa diduga, Sue Yingfeng mengambil jiwa abadinya. Badan fisik Ji Wuyan hancur, dan jiwa abadi Duan Yin pun musnah. Dengan cara ini, aku dapat menyatukan jiwa abadi Ji Wuyan ke dalam mahiyat berdarah ini. Pada saat itu, kekuatan kedua orang ini dapat ditumpangkan bersama. Bahkan kebencian yang disimpan oleh Ji Wuyan akan meningkatkan kekuatan mahiyat berdarah ini. Kata Sue Yingfeng ringan. Orang-orang di belakang semuanya terkejut. Di mata mereka, Sue Yingfeng tampak seperti monster. Tipe yang bisa melakukan apa saja. Jiwa abadi Ji Wuyan mengeluarkan raungan yang ganas, dan dia berkata dengan kejam. Aku akan membunuh wanita itu, aku harus membunuh wanita itu, aku akan membunuh semua orang di Daming Yunfeng. Apakah jiwa abadi Ji Wuyan masih sadar? Kata seorang murid kuil raksasa. Sedikit, tapi tidak banyak. Sue Yingfeng menjelaskan dengan sabar. Yang paling dia simpan adalah dendam. Mendengar kata dendam, murid kuil raksasa itu tidak berani berbicara. Aku akan menanyakan satu pertanyaan terakhir kepadamu, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Sue Yingfeng tersenyum seperti harimau yang tersenyum, dan itu sangat menyeramkan. Ji Wuyan adalah orang kuat yang telah mencapai puncak kaisar abadi-abadi. Jiwa abadinya sangat kuat. Dia dapat mengambil alih badan orang lain untuk membangkitkan mereka, atau dia dapat mengirim mereka kembali ke paviliun Citian dan membiarkan master paviliun Citian membantunya membentuk kembali badannya. Namun, metode apapun yang digunakan untuk membangkitkan kembali, level kekuatannya akan sangat berkurang. Jika Anda ingin memulihkan kekuatan puncak, diperlukan proses bertahap. Bahkan setelah pulih ke kondisi puncaknya, Ji Wuyan masih belum sebanding dengan Jiang Zixue. Jika dia bertemu pihak lain lagi, dia akan dibunuh dengan kejam lagi.
Ji Wuyan tidak bisa menunggu selama itu. Kebencian dan dendamnya membuatnya ingin membunuh Jiang Zixue dan semua orang di Dameng Yunfeng dalam waktu sesingkat mungkin. Tentu saja, dorongan Sui Yingfeng tidak dapat dihindari. Aku akan membunuh wanita kutu kupret itu. Jiwa abadi Ji Wuyan tampak garang di matanya. Bagus sekali, aku berjanji padamu, aku akan mengubahmu menjadi mahiat darah yang sangat kuat. Kau pasti bisa membunuhnya dan semua orang di Dameng Yunfeng. Suara Sui Yingfeng penuh dengan kekuatan yang menyihir. Atas dorongan Sui Yingfeng, Ji Wuyan sepenuhnya dikuasai oleh kebencian, dan dia bersedia menjadi pion di tangan orang lain. Sambil berbicara, Sui Yingfeng mengangkat tangannya dan memukul jiwa abadi Ji Wuyan ke badan Duan Yin. Bas! Dalam sekejap, genangan darah yang sudah kacau menjadi semakin bergejolak. Energi darah yang mengerikan melonjak naik. Badan Duan Yin bersinar dengan cahaya merah yang aneh, dan secara bertahap mendekati bentuk mahiat darah. Pada saat ini, sebuah pemandangan yang sangat mengerikan terjadi. Duan Yin, yang terbaring di genangan darah, benar-benar berdiri perlahan. Ia perlahan mengangkat kepalanya, dan ribuan rune berwarna darah berkumpul menuju luka di antara alisnya. Luka tembus itu mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka. Semua orang di kuil raksasa tampak sangat gugup. Mahiat berdarah macam apa yang diciptakan dengan badan fisik Duan Yin dan jiwa abadi Ji Wuyan ini? Hanya sedikit orang yang berani membayangkan. Qin Yanxin, Shen Wei dan yang lainnya hanya merasakan bahwa aura benda-benda di dalam kolam menjadi semakin kuat dan semakin jahat. Senyum puas muncul di bibir Sui Yingfeng. Dia terus membuat segel dengan tangannya. Energi yang terkandung dalam kolam darah Haiyin secara gila-gilaan terintegrasi ke dalam badan mahiat darah, dan mahiat darah juga menyerap energi spiritual di kolam tersebut. Hehe, kau akan menjadi karyaku yang paling luar biasa, dan aku akan memberimu gelar Raja Mahiat Berdarah. Dalam sekejap, 2 hari kemudian, letaknya di sebuah pegunungan yang dalam, sekitar 1000 mil di sebelah utara Istana Pemakaman Surga. Kondisi Xiao Nunu telah pulih sepenuhnya dan dia telah mencapai kondisi puncaknya. Pada saat itu, dia berada di dalam gua. Ini adalah sarang sejenis monster, tetapi tampaknya sudah lama ditinggalkan. Selain beberapa sisik tadi kenal di tanah, tidak ada jejak monster yang tersisa. Kemudian, Xiao Nunu memikirkannya dan mengeluarkan roda guntur pemakaman langit. Di dalam gua, Xiao Nunu mengeluarkan roda guntur pengubur langit. Swiss, Swiss. Petir jingga itu mengeluarkan suara yang dahsyat, dan roda petir pemakaman langit melayang di depan Xiao Nunu, membuat orang-orang merasa sulit dikendalikan dan sulit dikuasai. Kekuatan ini memang jauh lebih kuat dari senjata abadi super tingkat 9. Kata Xiao Nunu dalam hati. Berdasarkan informasi yang diperoleh sebelumnya, roda guntur pemakaman langit ini masih berupa produk setengah jadi, dengan kata lain, belum merupakan senjata abadi tingkat abadi yang sesungguhnya. Tapi kelihatannya sudah lengkap, tidak ada ruang yang perlu diisi. Sedikit keraguan melintas di mata Xiao Nunu. Bagaimanapun juga, Xiao Nunu adalah seorang ahli pemurnian senjata. Meskipun ia tidak menghususkan diri dalam pemurnian senjata, seorang guru yang baik akan menghasilkan murid-murid yang baik. Orang yang mengajarinya cara memurnikan senjata adalah Tang Yin, Kaisar Senjata. Berdasarkan hal ini saja, Xiao Nunu tidak kalah dengan sebagian besar ahli pemurnian senjata di alam abadi Jiushu. Senior Qi Huang, apakah ini produk setengah jadi? Lagi pula aku tidak bisa mengatakannya. Xiao Nunu bertanya kepada Tang Yin Qi Huang di Menara Emas Pancer. Kaisar Senjata Tang Yin menjawab, coba aktifkan kekuatannya dan lihat. Ya, Xiao Nunu mengangguk dan melakukan apa yang diperintahkan. Ia melepaskan aliran kekuatan spiritual dan menyuntikkannya ke roda petir pemakaman langit. Detik berikutnya, roda petir pemakaman langit tiba-tiba meledak dengan gelombang energi yang kuat. Swiss. Ribuan helai petir oranye menutupi seluruh roda guntur, dan setiap inci darinya mengandung kekuatan mematikan yang mencengangkan. Kekuatannya tampaknya baik-baik saja. Pada saat ini, suara 9 pedang abadi terdengar. Kaisar Tang Yin Qi menegaskan. Memang bagus, tetapi masih sedikit lebih buruk daripada senjata abadi tingkat abadi yang sebenarnya. Kalau begitu, ini adalah produk setengah jadi. Tanya Xiao Nunu. Tidak juga, ini sangat lengkap dan tidak memiliki kekurangan yang berarti.
Jawab Tang Yin Qi Huang. Hah? Xiao Nunu merasa bingung. Perkataan pihak lain membuatku bingung. Meskipun dia juga merasa bahwa roda petir pemakaman surga ini sangat lengkap, bukan produk setengah jadi seperti yang dikabarkan oleh dunia luar, dari segi kekuatan, itu hanya sedikit lebih kuat dari senjata abadi super tingkat 9, tetapi tidak begitu kuat sehingga selisihnya sangat besar. Mengapa begini? Dewa Pedang Ekor 9 juga penasaran. Sangat sederhana. Tang Yin Qi Huang menjawab. Karena cara penggunaannya salah. Cara penggunaannya. Xiao Nunu tercengang. Nah, senjata ini punya cara unik tersendiri dalam menggunakannya. Bisa jadi semacam seni bela diri, atau senjata ajaib lain yang sepadan dengannya, atau bisa juga dipasangkan dengan semacam formasi, teknik rahasia, DCB. Hanya dengan menemukan cara yang tepat untuk menggunakannya, kita bisa melepaskan kekuatan maksimal roda petir pemakaman langit. Tang Yin, Kaisar Senjata, layak disebut sebagai dewa pemurni senjata. Dia bisa melihat masalah dengan roda petir pemakaman langit hanya dengan sekali pandang. Mendengar ini, Xiao Nunu tiba-tiba mengerti. Dengan kata lain, tidak ada masalah dengan senjata itu sendiri, juga bukan produk setengah jadi. Hanya karena orang-orang di luar kurang memahaminya, mereka mengira itu hanya produk setengah jadi. Kemudian muncul pertanyaan baru. Di mana kita bisa belajar cara menggunakan Burial Thunder Wheel? Dewa Pedang Berekor 9 bertanya kepada Kaisar Senjata Tang Yin. Dengan kemampuanmu, seharusnya tidak sulit untuk memecahkan cara menggunakannya. Kaisar Senjata Tang Yin menjawab. Tidak sulit, tetapi tidak perlu. Oh, ada peluang lain di balik roda guntur langit pemakaman ini. Bukankah lebih baik untuk menemukannya? Itu masuk akal. Dewa Pedang Berekor 9 setuju dengan apa yang dikatakan Kaisar Senjata Tang Yin. Dia kemudian berkata kepada Xiao Nunu. Karena roda guntur langit pemakaman bukanlah peluang tunggal, itu berarti mungkin ada keuntungan lain nanti. Daripada membuang-buang waktu memecahkan cara menggunakannya, lebih baik memecahkan rahasia terkait di balik roda guntur langit pemakaman pada saat yang sama. Mungkin keuntungannya akan lebih besar. Xiao Nunu mengangguk. Baiklah, aku mengerti. Kaisar Senjata Tang Yin berkata lagi. Jika kamu hanya ingin mendapatkan senjata ini saja dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain, aku dapat meluangkan waktu untuk membantumu memecahkan cara menggunakannya. Dewa Pedang Berekor 9 terkekeh. Manjakan saja wanita yang sedang goyah. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya. Dibandingkan mendapatkan senjata abadi ini, aku lebih penasaran dengan rahasia di baliknya dan cara menggunakannya. Aku bisa menemukannya sendiri. Kaisar Senjata Tang Yin tidak mengatakan apapun. Kemudian, Xiao Nunu bertanya. Kaisar Senior Senjata, apakah ada larangan yang lebih samar yang dapat diterapkan pada roda petir pemakaman langit ini? Kaisar Senjata Tang Yin sedikit penasaran. Mengapa Anda bertanya? Xiao Nunu menjawab. Rahasia di balik roda petir pemakaman langit mungkin diketahui oleh orang lain. Jika orang lain datang untuk memperebutkannya saat itu, saya dapat mempersiapkannya terlebih dahulu. Penjelasan Xiao Nunu mengejutkan Kaisar Senjata Tang Yin. Saya harus mengatakan bahwa gaya Xiao Nunu saat ini dalam melakukan sesuatu jauh lebih tenang dan lebih berpengalaman daripada sebelumnya. Apa yang dipikirkan Xiao Nunu tidaklah tidak masuk akal. Medan perang di wilayah kekaisaran begitu luas, dan begitu banyak orang dari negeri dongeng 9 provinsi telah datang. Mungkin saja ada orang yang benar-benar mengetahui rahasia di balik roda petir surga pemakaman. Begitu seseorang datang untuk merebut benda ini, mereka akan dapat mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Aku akan mengajarkanmu sebuah batasan, batasan ini disebut jiwa daun. Batasan ini ditempatkan di dalam senjata, yang tidak hanya sulit ditemukan oleh lawan, tetapi kamu juga dapat mengendalikannya dari jarak jauh. Kata Tang Yin Qi Huang. Mata Xiao Nunu berbinar. Baiklah. Kaisar Tang Yin segera mulai mengajari Xiao Nunu cara mengatur dan menggunakan batasan jiwa daun. Cara menerapkan pembatasan itu tidak sulit, tetapi Xiao Nunu mempelajarinya dengan sangat cermat. Setelah sekitar 2 jam, Xiao Nunu hampir tidak memahami batasan ini. Coba saja, kata Tang Yin Qi Huang. Ya, Xiao Nunu mengangguk, lalu mengerahkan kekuatan spiritual dalam badannya, mengumpulkannya di telapak tangannya, membentuk rune giok. Bentuk rune ini mirip dengan daun willow, yang mungkin merupakan asal-usul namanya. Bas.
Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan daun willow segera melayang menuju roda guntur langit pemakaman di depan. Daun willow mendarat dengan lembut di roda guntur langit pemakaman, seperti kupu-kupu yang kecil dan ringan. Bas! Sesaat kemudian, daun willow meleleh di roda guntur langit pemakaman dan perlahan menyatu ke dalamnya. Roda guntur pemakaman langit mengeluarkan suara dengungan samar, seolah-olah sedang melawan, tetapi tidak bereaksi terlalu keras. Dalam sekejap mata, rune daun willow terintegrasi sepenuhnya ke dalamnya, dan dari luar, tidak ada jejaknya. Tidak apa-apa. Kilatan cahaya melintas di mata Xiao Nunu. Dengan cara ini, ada lapisan asuransi tambahan. Medan perang di wilayah kekaisaran begitu besar sehingga Xiao Nunu tidak yakin masalah apa yang akan dihadapinya nanti. Akan selalu lebih baik untuk lebih siap. Seketika, Xiao Nunu menggerakkan telapak tangannya sedikit dan mengambil kembali roda guntur pemakaman. Senior Jiuxian, bagaimana proses pemurnian boneka Mahyiyat Dewa Iblis? Xiao Nunu bertanya dengan rasa ingin tahu. Suara Dewa Anggur yang memikat terdengar. Masuklah dan lihat sendiri, kau akan tahu. Oh, ada sedikit harapan di mata Xiao Nunu. Kemudian, Xiao Nunu segera memasuki menara emas pancer. Swiss. Lantai pertama menara emas pancer. Begitu Xiao Nunu masuk, dia merasakan energi iblis yang kuat memenuhi langit dan bumi. Apa yang terlihat adalah aura iblis yang mengerikan bagaikan badai gelap. Di kuil kuno itu, bayangan besar Dewa Iblis berdiri di bawah langit. Aura yang dipancarkannya membuat Xiao Nunu merasakan jantungnya berdebar-debar. Di lantai pertama menara emas pancer, melihat bayangan iblis besar berdiri di bawah langit, gelombang naik di hati Xiao Nunu. Palpitasi, perasaan berdebar-debar yang tidak dapat dijelaskan. Meskipun ini adalah wilayah milik Xiao Nunu, dia masih merasakan banyak ketakutan dalam hatinya. Perasaan ini seperti menatap dewa raksasa kuno. Ini memiliki dampak besar baik secara visual maupun spiritual. Bayangan iblis itu agak kabur, seolah-olah ditutupi oleh lapisan kabut, tetapi samar-samar terlihat bahwa iblis itu memiliki 6 lengan yang besar. Lengannya digenggam bersama-sama, dan ketika disatukan, mereka memancarkan aura yang menekan segalanya. Dan tepat di bawah bayangan iblis itu adalah badan asli iblis penipu itu. Ia duduk di tanah, dengan api suci keemasan yang menyala-nyala di sekujur badannya, seperti tungku yang sangat indah. Si penipu ulung bagai senjata sakti yang tiada tara, ditempa dan dipanggang dalam api, menguatkan badannya inci demi inci. Dewa Iblis penipu tidak lagi memiliki aura kaisar abadi terlarang, bahkan penampilannya pun telah berubah. Pada saat ini, si penipu menutup matanya, dan pola-pola sihir aneh menyebar dari dahinya dan kemudian menyebar ke seluruh badannya. Aura yang kuat sekali, gumam Xiao Nunu. Dia bahkan sedikit tidak sabar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyempurnakannya? Tanya Xiao Nunu. Dewa pemabok yang memikat itu menjawab. Jangan khawatir, aku akan memberitahumu, dan kamu harus membangunkannya dan mengaktifkannya sendiri saat itu. Xiao Nunu terus bertanya. Lalu, kekuatan tempur apa yang bisa dicapainya? Dewa pemabok yang memikat itu tersenyum tipis. Biarkan aku membuatnya tetap menegangkan untuk saat ini dan memberimu sedikit antisipasi. Kamu hanya perlu bersabar. Bagaimanapun, ini adalah pekerjaan besar. Xiao Nunu tidak bisa menahan tawa. Baiklah, aku akan menunggu. Xiao Nunu segera meninggalkan menara emas pancer. Swiss. Cahaya putih menyala, dan Xiao Nunu kembali ke gua. Sudah saatnya untuk pergi. Xiao Nunu berdiri dan berjalan keluar dari gua. Saat Anda keluar dari gua, penghalang pertahanan yang didirikan di luar akan otomatis terangkat. Segera setelah itu, Xiao Nunu merasakan nafas yang familiar. Hah! Xiao Nunu terkejut, dan melihat sosok dingin berdiri di tanah tinggi di depannya. Rambutnya yang panjang terurai dan menari-nari tertiup angin. Ia mengenakan rok biru dan putih, badannya ramping dan tinggi. Itu Jiang Zixue. Mengapa kamu kembali lagi? Tanya Xiao Nunu. Jiang Zixue berbalik dan menjawab tanpa ekspresi. Aku tidak menemukan siapapun. Xiao Nunu tidak bisa menahan tawa. Kalimat ini sebenarnya kedengaran seperti tidak ada yang salah, tetapi entah mengapa kedengarannya aneh sekali ketika keluar dari mulut Jiang Zixue, terutama ketika lawan bicaranya terlihat begitu serius, sehingga membuat orang makin tertawa.
Sejak awal berdirinya kuil pemakaman surga, dia selalu berpikir untuk memusnahkan orang-orang dari kuil dewa raksasa. Bahkan setelah mengalahkan Raja Katak Iblis berusia 10.000 tahun, aku masih memikirkan hal ini. Hasilnya adalah 4 kata tidak ditemukan. Xiao Nunu tidak tahu harus berkata apa. Seharusnya tidak seperti ini. Dengan kekuatanmu, menemukan mereka seharusnya mudah, kata Xiao Nunu. Jiang Zixue menghela napas dalam-dalam. Seperti yang dia katakan, dia tidak menyimpan dendam dan akan membalas dendam di tempat jika ada dendam. Karena Anda terlalu menyimpan dendam, mudah menimbulkan masalah. Dilihat dari penampilannya, dia memang sedang tidak merasa bahagia. Pokoknya, aku baru saja kehilangan dia. Jawabnya, bukankah aku memintamu untuk pergi mencari si Yuanyang? Aku sudah menemukannya. Hah, aku memintanya untuk kembali ke Daming Yunfeng sendirian. Bagaimana denganmu? Aku akan membunuh orang-orang dari kuil raksasa itu sebelum aku pergi. Xiao Nunu terdiam. Kamu bilang dia tidak marah, tetapi dia tidak akan membiarkan orang-orang dari kuil raksasa itu pergi. Kamu bilang dia marah, tetapi dia terlihat tenang dan kalem, dan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kesal. Lalu mengapa kau tidak terus mencari orang-orang dari kuil raksasa? Tanya Xiao Nunu. Jiang Zixue menjawab. Aku akan melihat apakah kodok itu memberontak. Xiao Nunu memiliki tanda tanya di wajahnya. Dia akhirnya mengerti bahwa dia marah karena dia tidak dapat menemukan orang-orang di kuil raksasa dan ingin kembali untuk menimbulkan masalah bagi Raja Kodok Iblis 10.000 tahun. Di mana kodok itu? Kupikir kau sudah membunuhnya. Xiao Nunu segera melihat sekeliling. Belum, jawab Jiang Zixue. Tidak. Lalu, apa yang terjadi dengan darah di pisaumu? Mata Xiao Nunu tertuju pada pisau Jingmeng di tangan Jiang Zixue. Masih ada sedikit kekuatan pada bilahnya, jelas pertempuran baru saja berakhir belum lama ini. Xiao Nunu tanpa sadar melompat dan melesat ke dalam kehampaan, mencari jejak Raja Katak Iblis 10.000 tahun. Tetapi kemudian Xiao Nunu menemukan mahiyat-mahiyat tergeletak di sekelilingnya. Namun itu bukan bangkai katak, melainkan bangkai manusia. Apa ini? Xiao Nunu sedikit mengernyit, lalu menatap Jiang Zixue di bawah lagi. Yang terakhir masih memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Kamu menjadi sasaran, dan mereka di sini untuk mencuri roda guntur pemakaman langit. Mata Xiao Nunu sedikit memadat, dan dia jatuh kembali ke tanah. Apakah kamu membunuh mereka semua? Jiang Zixue mengangguk. Kamu membantuku, jadi tentu saja aku harus membantumu. Xiao Nunu mengangkat alisnya sedikit. Sepertinya ada keuntungannya. Apakah kamu memujiku? Tidak terdengar seperti itu. Tidak terdengar seperti itu. Jiang Zixue menggelengkan kepalanya. Benar juga aku memujimu. Oh. Xiao Nunu tidak banyak bicara tentang reaksi Jiang Zixue. Sepertinya pihak lain tidak pandai berkomunikasi dengan orang lain. Katak itu datang, kata Jiang Zixue. Begitu dia selesai berbicara, bayangan hitam besar jatuh dari langit. Dengan suara bang, lawan jatuh ke tanah. Kemudian bumi berguncang dan sebagian besar hutan hancur menjadi debu oleh aliran udara yang kuat. Raja Katak Iblis 10.000 tahun berkata, jika kau tidak keberatan, kau bisa memanggilku, Raja Katak, atau Raja Katak Iblis. Jika keadaan menjadi lebih buruk, kau bisa memanggilku dengan nama panggilanku saat aku masih muda, Pangeran Katak. Aku adalah binatang buas berusia 10.000 tahun, bukankah terlalu kasar untuk memanggilku, Katak? Pedang di tangan Jiang Zixue bersinar dengan cahaya redup, dan seberkas api petir berkedip pelan. Raja Katak Iblis 10.000 tahun menarik napas panjang dan berkata, lupakan saja, kau boleh berteriak sesuka hatimu. Kemudian, ia menoleh ke Xiao Nunu dan berkata, ayo pergi. Aku akan membawamu untuk menyapu wilayah rahasia medan perang domain kekaisaran. Raja Katak Iblis 10.000 tahun sekarang hanya ingin memberi Xiao Nunu lebih banyak keuntungan sehingga pihak lain akan memenuhi janjinya dan membiarkannya pergi. Xiao Nunu mengangguk, lalu dia bergerak dan melesat ke punggung Raja Katak Iblis 10.000 tahun. Sudah kubilang, aku tidak. Raja Katak Iblis 10.000 tahun baru saja mengatakan bahwa dia bukan tunggangan, tetapi dia menelan kembali kata-kata itu saat sampai di bibirnya. Bagaimanapun, hidupnya masih di tangan Xiao Nunu, jadi dia hanya bisa menelan kembali ketidakpuasannya ke dalam perutnya. Xiao Nunu berbalik dan menatap Jiang Zixue. Kau tidak pergi.
Kau ingin aku mengikutimu? Jiang Zixue bertanya balik. Terserah kamu. Jiang Zixue sedikit ragu. Dia sebenarnya ingin memburu orang-orang dari kuil raksasa itu, tetapi setelah memikirkannya, dia melesat ke sisi Xiao Nunu. Raja Katak Iblis 10.000 tahun menghela nafas, pada akhirnya dia tidak dapat lepas dari nasib dikendalikan oleh manusia. Diamlah, aku pergi. Setelah mengatakan itu, Raja Katak Iblis 10.000 tahun menendang kakinya dengan keras dan langsung terpental keluar. Dengan tendangan ini, dia terbang ratusan mil dalam sekejap. Saat dia mendarat, gunung-gunung riyuntuh dan tanah retak, dan sebuah lubang besar pecah dari tanah. Setelah melompat berulang kali seperti ini, Raja Katak Iblis 10.000 tahun membawa mereka berdua melewati medan perang wilayah kekaisaran. Ngomong-ngomong soal gadis kecil itu, bisakah kau menyingkirkan pisaumu? Aku selalu merasa seperti duri di punggungku dan aku tidak merasa aman. Kata Raja Katak Iblis 10.000 tahun sambil melompat. Jiang Zixue menjawab, pisau ini kupegang erat-erat, tidak akan jatuh menimpamu. Aku tidak takut pada pisaumu, aku takut padamu. Tolong simpan pisau ini. Aku mohon. Baiklah. Jiang Zixue menyimpan pisaunya kali ini. Mengapa kau selalu ingin membunuhku? Jiwa binatangku telah dibatasi, apa yang masih kau khawatirkan? Raja Katak Iblis 10.000 tahun itu bingung. Xiao Nunu juga memandang Jiang Zixue dengan rasa ingin tahu. Yang terakhir mengerutkan bibir merahnya dan melanjutkan, saya adalah seorang yatim piatu ketika saya masih muda, tanpa ayah atau ibu. Saya tumbuh dengan memakan makanan dari ratusan keluarga di desa. Kemudian, terjadi kelaparan di desa, dan kami sering kelaparan. Kemudian kepala desa akan membawa saya dan beberapa anak lainnya ke ladang untuk menangkap katak, dan kemudian pulang untuk memasak bubur dengan beberapa butir beras. Saat itu, semangkuk bubur harus dibagi untuk 7 atau 8 anak. Lalu apa? Apa hubungannya dengan saya? Tanya Raja Katak Iblis 10.000 tahun. Jiang Zixue menjelaskan, jika kita bisa menangkap seekor katak sebesar dirimu saat itu, seluruh desa bisa memakannya selama puluhan tahun, dan begitu banyak orang tidak akan mati kelaparan. Raja Katak Iblis 10.000 tahun berkeringat dingin. Kakak, tolong berhenti bicara. Aku terlalu banyak bicara tadi. Raja Katak Iblis 10.000 tahun benar-benar ingin mengutuk. Katak, aku seekor kodok, jenis yang beracun. Jika seluruh desa makan satu gigitan, mereka semua harus berbaring di gunung. Beberapa dekade lagi, puluhan tahun kemudian, rumput di gunung itu tingginya 2 meter. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Zixue, Xiao Nunu tidak dapat menahan perasaan rumit. Ketika dia mendengarkan Si Yuanyang, Si Liyue, dan Wanyan Yi mengobrol sebelumnya, dia mendengar beberapa hal tentang Jiang Zixue. Jiang Zixue adalah orang yang setia dan saleh. Dia telah menjadi yatim piatu sejak kecil. Kemudian, dia bergabung dengan Dameng Yunfeng dan hidupnya menjadi lebih baik. Alasan mengapa dia membenci Paviliun Citian adalah karena di antara banyak murid Dameng Yunfeng yang dibunuh oleh Paviliun Citian, beberapa di antaranya adalah orang-orang malang yang tumbuh bersamanya. Justru karena Citiange telah menyentuh sisik terbaliknya, maka dia rela mengorbankan nyawanya sendiri dan membunuh Citiange hingga mengalir sungai darah. Saat itu, bahkan pemimpin puncak Dameng Yun sendiri tidak menyangka bahwa di antara anak-anak yang secara tidak sengaja dibawa kembali ke sekte oleh pihak lain, akan ada satu yang akan menjadi Valkyrie yang terkenal di Baxingsu. Mungkin karena dia mengingat masa lalu, Jiang Zixue tiba-tiba menjadi jauh lebih pendiam. Dia tidak banyak bicara untuk waktu yang lama. Xiao Nunu tidak mengganggu pihak lain dan memberi Jiang Zixue ketenangan yang cukup. Dalam beberapa hari berikutnya, Raja Katak Iblis 10.000 tahun benar-benar memenuhi janjinya dan membawa Xiao Nunu dan Jiang Zixue untuk menemukan beberapa alam rahasia. Tentu saja panennya tidak sedikit. Tentu saja, ada juga banyak krisis. Untungnya, Xiao Nunu dan Jiang Zixue sama-sama sangat kuat. Mereka bekerja sama untuk mengatasi beberapa bahaya dan melewati banyak level rahasia. Dengan bantuan Raja Katak Iblis 10.000 tahun, mereka menuai banyak hadiah setelah beberapa kali perjalanan. Sumber daya yang mereka peroleh sebagian besar meliputi ramuan, buah peri, beberapa teknik bela diri, dan sebagainya. Namun, tidak semua alam rahasia memiliki sumber daya dan harta karun.
Beberapa alam rahasia telah dibobol, dan sumber daya serta harta karun di dalamnya telah dijarah oleh orang lain, yang pada dasarnya sama saja dengan datang ke sini dengan sia-sia. Namun, hal ini tidak memengaruhi minat Xiao Nunu. Dengan begitu banyak orang yang datang ke medan perang wilayah kekaisaran, bagaimana mungkin semua keuntungan itu jatuh ke kantongnya? Jadi meskipun dia tiba di tempat kosong, Xiao Nunu tidak akan merasa frustrasi. Beberapa hari berlalu, dan Xiao Nunu, Jiang Zixue, dan Raja Katak Iblis 10.000 tahun melompat keluar dari ruang rahasia yang terpencil. Bagaimana menurutmu? Sudah kubilang di sini ada banyak bahan untuk memurnikan senjata, kata Raja Katak Iblis 10.000 tahun dengan keras. Xiao Nunu tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Ya, kali ini kamu telah memberikan kontribusi yang besar. Di alam rahasia tadi, Xiao Nunu menemukan banyak bahan pemurnian, termasuk 2 bahan yang dia butuhkan, mohon Tianjin dan batu peri Yuping. Sebagai bahan utama untuk menciptakan Taisang Feng Hua, Xiao Nunu selalu membutuhkannya. Untuk berlatih tingkat ke-9 Sutra Pedang Taisang, dibutuhkan total 256 pedang. Setelah dikurangi yang saya punya, saya akan membutuhkan lebih dari 100. Hanya dari alam rahasia yang baru saja kita kunjungi, bahan-bahan yang diperoleh lebih dari cukup untuk menempa lebih dari 100 pedang Taisang Feng Hua, dan bahkan mungkin masih banyak yang tersisa. Tentu saja, Xiao Nunu tidak akan pernah memiliki terlalu banyak. Yang tambahan juga dapat digunakan untuk mempersiapkan tingkat ke-10 Sutra Pedang Taisang. Ini semua untukmu. Pada saat ini, Jiang Zixue mengambil bagiannya sendiri. Xiao Nunu bertanya dengan bingung. Ada apa? Akhir-akhir ini, setelah setiap alam rahasia digeledah, Xiao Nunu akan berbagi sebagian dengan Jiang Zixue. Karena ada bahaya di setiap alam rahasia, Jiang Zixue telah banyak berkontribusi, jadi beberapa sumber daya adalah yang pantas diterimanya. Jiang Zixue berkata, apakah kamu tidak membutuhkan bahan-bahan ini? Xiao Nunu sedikit tercengang. Bagaimana kamu tahu itu? Jiang Zixue menjawab dengan acuh tak acuh. Aku tidak buta. Kamu lebih bahagia setelah keluar dari alam rahasia ini daripada alam rahasia lain yang pernah kamu kunjungi sebelumnya. Tentu saja, pasti ada sesuatu yang kamu sukai. Sangat pintar, kata Xiao Nunu dengan santai. Aku tidak bodoh. Jiang Zixue sedikit mengernyit. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, maaf, aku salah bicara. Menurutmu aku bodoh? Jiang Zixue bertanya balik. Tidak. Xiao Nunu segera menyangkalnya. Dia tidak ingin ditusuk. Kemudian, dia mengambil tas penyimpanan dari tangan Jiang Zixue. Aku benar-benar membutuhkan bahan-bahan pemurnian ini, jadi aku tidak akan bersikap sopan padamu. Saat kita sampai di alam rahasia berikutnya, semua barang di dalamnya akan menjadi milikmu, dan aku tidak menginginkannya lagi. Bagaimana menurutmu? Jika itu adalah sumber daya atau senjata ajaib lainnya, Xiao Nunu mungkin akan bersikap sopan. Namun dia tidak akan keberatan, tidak peduli berapa banyak mohon Tianjin dan Yuping Xianxi yang datang. Tidak semuanya milikku. Jiang Zixue menjawab. Aku hanya mengikutimu untuk memanfaatkanmu. Lagi pula, kodok ini juga dijinakkan olehmu. Tolong panggil aku Raja Katak Iblis, terima kasih. Kata Raja Katak Iblis 10.000 tahun dengan tidak puas. Xiao Nunu menjawab. Kau juga memiliki andil dalam menjinakkan kodok ini. Raja Kodok Iblis 10.000 tahun. Apakah kedua orang ini tidak mendengar apa yang dia katakan? Jiang Zixue berkata, aku tidak ingin menjinakkannya, aku ingin membunuhnya. Xiao Nunu. Benar saja, di mata wanita ini, cara termudah untuk menyelesaikan masalah apapun adalah membunuhnya. Raja Katak Iblis 10.000 tahun. Benar, nama Katak cukup bagus. 2 orang besar, tolong diam saja. Kita akan pergi ke tujuan berikutnya. Seketika, ia melompat, membuat 2 lubang besar di tanah dengan kakinya, lalu terbang keluar secara langsung. Pada saat ini, Xiao Nunu tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tepat saat Raja Katak Iblis 10.000 tahun melompat dan hendak menuju ke alam rahasia berikutnya, Xiao Nunu tiba-tiba menghentikannya. Apa? Raja Katak Iblis 10.000 tahun itu bingung. Akan tetapi, ia sudah melompat keluar dan tidak ada waktu untuk menarik kembali momentumnya. Detik berikutnya,
Terdengar ledakan keras dan Raja Katak Iblis 10.000 tahun menghantam keras dinding spiritual tirai cahaya yang besar. Akibat serangan Xiongsen meledak di kehampaan, dan Raja Katak Iblis 10.000 tahun tiba-tiba linglung dan pusing. Xiao Nunu dan Jiang Zixue segera menghindar dari punggung Raja Katak Iblis 10.000 tahun. Bang! Raja Katak Iblis 10.000 tahun itu jatuh terguling ke tanah, dan badannya yang besar menciptakan lubang besar di tanah. Kutu kupret, siapa ini? Mendirikan penghalang di sini. Raja Katak Iblis 10.000 tahun berteriak dengan marah. Pada saat ini, langit di atas 9 langit berubah warna, dan aura mengerikan menyelimuti kehampaan. Bang! Kemudian, rasa penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi udara. Segera setelah itu, sebuah penghalang tirai cahaya melingkar yang besar tiba-tiba muncul di kehampaan di sekitarnya. Tirai cahaya melingkar itu seperti sangkar burung besar, mengunci Xiao Nunu, Jiang Zixue, dan Raja Katak Iblis 10.000 tahun di dalamnya. Sayangku, kudengar roda petir pemakaman surga telah jatuh ke tanganmu. Aku ingin tahu apakah kau bersedia menanggung rasa sakit dan memberikannya kepadaku. Suara laki-laki yang kuat terdengar, dan Xiao Nunu dan Jiang Zixue tidak dapat menahan rasa sakit di gendang telinga mereka. Meski nada bicara pria itu lembut, tidak ada kebaikan di dalamnya. Sesaat kemudian, terdengar tawa dingin seorang wanita. Roda petir pemakaman langit bukanlah sesuatu yang bisa kau dapatkan. Bahkan jika kau mendapatkannya karena keberuntungan, kau tidak memiliki kemampuan untuk menyimpannya. Jika kau tidak menyerahkannya, kami tidak akan mudah diajak bicara. Swiss. Saat kata-kata itu jatuh, dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, tiba-tiba muncul di kehampaan. Xiao Nunu mengerutkan kening. Aura yang kuat sekali. Ekspresi Jiang Zixue sama seriusnya. Dia berkata dengan suara yang dalam. Seorang pria kuat di ranah kaisar. Kaisar. Mendengar kata-kata ini, pupil mata Xiao Nunu sedikit bergetar. Alam kaisar merupakan eksistensi yang lebih unggul dari alam kaisar abadi. Kaisar, yang juga dikenal sebagai kaisar tertinggi di antara para kaisar atau yang terhormat di antara para kaisar, menyiratkan eksistensi luar biasa yang dapat disebut terhormat di antara para kaisar abadi. Hati Xiao Nunu dipenuhi dengan kekacauan dan gelombang emosi pun meledak. Meskipun dia telah lama mengantisipasi bahwa seseorang mungkin akan mengincar roda petir pemakaman surga di tangannya, dia tidak menyangka bahwa itu akan menarik perhatian seorang pria kuat dari alam kaisar. Xiao Nunu menatap orang-orang di depannya. Pria dan wanita itu tampak setengah baya. Lelaki itu mengenakan kemeja putih dan tampak rendah hati dan sopan, tetapi ada sedikit kesan jahat di matanya. Wanita itu berwajah kalem dan cantik, dengan riasan wajah yang tebal dan cadar tipis yang menutupi wajahnya. Xiao Nunu tanpa sadar berdiri di depan Jiang Zixue, bukan karena alasan lain, tetapi karena dia takut dia tiba-tiba menghunus pedangnya. Bolehkah aku tahu nama kalian? Dari mana asal kalian? Xiao Nunu menggenggam kedua tangannya dan bertanya dengan tenang. Pria itu tersenyum tipis dan berkata, Chang Haizu, Xuan Lang. Wanita itu mengikuti dengan suara dingin, Lan Ruomei. Xiao Nunu sedikit terkejut. Dia bukan dari Bak Xingsu. Dia ternyata orang kuat dari Chang Haizu. Pada saat ini, Jiang Zixue di belakang berkata, kalian berdua adalah orang-orang terhormat di antara 7 Raja Changhai. Karena kalian tahu nama kami, itu akan mudah. Kata Xuan Lang ringan. Xiao Nunu melirik ke samping dan menatap Jiang Zixue di belakangnya. Apakah kamu mengenal mereka? Jiang Zixue mengangguk. 7 Raja Changhai adalah 7 penguasa terkenal di Provinsi Changhai. Mereka juga merupakan eksistensi terkemuka di Provinsi Changhai, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan, Emperor Realm. Provinsi Changhai berada di peringkat kedua di Jiushu Fairyland. Kedua setelah Baxingstad. Kekuatan keseluruhannya juga sangat kuat. Alasan mengapa negeri ini dapat mempertahankan tempat keduanya adalah semata-mata karena sumbangan dari 7 Raja Changhai. Kedua orang ini memiliki latar belakang yang menonjol dan sangat kuat. Jika aku berhadapan langsung dengan mereka, kitalah yang akan menderita. Xiao Nunu berkata dalam hati. Sejujurnya, jika ada 2 kaisar abadi, Xiao Nunu mungkin masih akan mencobanya. Bahkan jika ada 3, Xiao Nunu akan melawan mereka. Namun, 2 orang yang datang kebetulan adalah 2 orang kuat dari Emperor Realm.
Bahkan jika semua kartu dimainkan, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Apakah tujuanmu hanya untuk mengubur roda guntur langit? Tanya Xiao Nunu. Tentu saja, kata Xuan Lang sambil tersenyum. Lan Ruomei melanjutkan, serahkan senjata ajaib itu atau kau serahkan hidupmu, sesederhana itu. Xiao Nunu berpikir sejenak dan bertanya, jika aku menyerahkan roda petir pemakaman langit, apakah kau akan membiarkan kami pergi? Omong kosongmu terlalu banyak. Aku hanya bertanya satu hal, apakah kau akan memberikannya kepadaku atau tidak? Sedikit ketidaksabaran muncul di mata Lan Ruomei. Xiao Nunu menghela napas dan berkata sambil tersenyum masam. Apakah aku punya pilihan lain? Sambil berbicara, Xiao Nunu benar-benar mengeluarkan roda petir pemakaman langit. Seketika dia mengangkat tangannya dan roda guntur pemakaman langit mengeluarkan seberkas cahaya dan terbang ke arah salah satu dari mereka. Bang! Xuan Lang mengangkat tangan kirinya, merentangkan kelima jarinya, dan dengan mantap mengambil roda guntur pemakaman ke tangannya. Petir oranye meledak di tangan Xuan Lang, gelombang energi yang kuat bergetar ke segala arah, dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Xuan Lang menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Dia puas dengan kekuatan roda guntur pemakaman langit. Dia juga puas dengan kemampuan Xiao Nunu untuk memahami situasi saat ini. Kamu cukup perhatian, kamu tidak melawan. Kata Xuan Lang sambil tersenyum. Xiao Nunu menjawab dengan tenang. Beraninya aku bertindak gegabah di depan kedua senior itu. Aku sudah memberimu roda petir pemakaman langit. Bisakah kita pergi sekarang? Xuan Lang dan Lan Ruomei saling memandang, dan yang terakhir tiba-tiba berkata. Ku dengar, kau telah menguasai kekuatan, Red Dust Tribulation Array. Hati Xiao Nunu menegang saat kata-kata ini keluar. Sejujurnya, dia bersedia menyerahkan roda guntur pemakaman langit. Tapi aku tidak sanggup melepaskan teratai setan pembunuh. Bagi Xiao Nunu, teratai setan pembunuh adalah kartu truf terbesarnya. Jika hilang, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Aku rasa kedua senior itu tidak akan merebutnya juga, kan? Tanya Xiao Nunu berpura-pura tenang. Dia mulai mempersiapkan dirinya dalam hatinya untuk meluncurkan menara emas pancer. Selama kita mengejutkan satu orang dan melukai dia dengan serius terlebih dahulu, kita masih punya kesempatan untuk kabur. Red Dust Tribulation Formah Teihon, itu adalah formasi sihir yang menghabiskan darah dan energi untuk mengaktifkannya. Aku tidak terlalu suka dengan sesuatu yang membunuh 1000 musuh tetapi melukai 800 musuhnya sendiri. Kata Lan Ruomei dengan nada meremehkan. Xiao Nunu menghela napas lega. Tidak menyukainya. Aku hanya takut kamu akan menyukainya. Dari sini kita dapat melihat bahwa efek samping dari Red Dust Tribulation Array bukanlah hal yang buruk. Setidaknya tidak semua orang ingin mendapatkan kekuatan semacam ini. Tetapi kemudian, kata-kata Xuan Lang membuat hati Xiao Nunu yang rileks menjadi tegang lagi. Dia tidak menyukainya, tapi aku. Apa? Wajah Xiao Nunu berubah, dia menatap wajah munafik Xuan Lang. Baru saja, senior mengatakan bahwa selama aku menyerahkan roda guntur pemakaman, kamu tidak akan mempersulit kami. Apakah kamu akan menarik kembali kata-katamu sekarang? Xuan Lang mensibir, baru saja, sekarang. Sekarang, serahkan teratai setan pembunuh, dan aku akan melepaskanmu. Cahaya dingin melintas di mata Xiao Nunu. Jiang Zixue di belakangnya tak dapat menahan diri untuk tidak menggenggam pedang Jingmeng. Tunggu aku dan ikuti instruksiku. Kata Xiao Nunu kepada Jiang Zixue. Ya, Jiang Zixue mengangguk. Xuan Lang menatapnya dan berkata, apa? Kau ingin melawan? Xiao Nunu menjawab, aku tidak berani, tapi aku takut kau, senior, akan mengingkari janjimu. Jadi, tolong biarkan temanku pergi dulu. Tatapan mata Xuan Lang dingin, kau tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Ya, Xiao Nunu berkata dengan sungguh-sungguh, teratai iblis pembunuh ada di badanku, dan sudah menyatu denganku. Aku hanya butuh pikiran untuk meledakkannya. Saat itu, kau, senior, tidak akan bisa mendapatkannya. Xuan Lang mengerutkan kening, apakah teratai iblis pembunuh begitu rapuh? Jelas, Xuan Lang tidak tahu banyak tentang teratai iblis pembunuh. Dari tatapan matanya yang curiga, tidak sulit untuk melihat bahwa dia tidak tahu apakah yang dikatakan Xiao Nunu itu benar atau salah. Xiao Nunu berkata, junior tidak berani menipu senior.
Kurasa kau tidak berani. Bagaimanapun, kau tidak akan pernah bisa lepas dariku. Saat dia berkata demikian, Xuanlang melambaikan tangannya, dan sebuah celah muncul di penghalang tirai cahaya di sampingnya. Xiao Nunu berkata kepada Jiang Zixue, "Kamu duluan." Jiang Zixue mengangguk. "Oke." Saat dia berbicara, Jiang Zixue terbang dan dengan tegas terbang keluar dari blokade. Xiao Nunu sedikit terdiam. Sejujurnya, dia pikir Jiang Zixue akan ragu sejenak, tetapi dia tidak menyangka dia akan pergi dengan begitu tegas. Dia jelas ingin menghunus pedangnya sekarang. Oke, setidaknya dia mendengarkan dirinya sendiri. Biarkan dia pergi tanpa basa-basi lagi. Kau juga pergi, kata Xiao Nunu kepada Raja Katak Iblis 10.000 tahun di bawah. Raja Katak Iblis 10.000 tahun bahkan lebih lugas. Bahkan tanpa berkata oke, ia menendang kakinya dan bergegas keluar dari blokade penghalang. Sangat bagus. Mereka semua mendengarkan aku. Masing-masing lebih kejam dari yang lain. Apa? Aku sudah membebaskan orang itu. Kau akan percaya padaku sekarang, kan? Xuanlang menatap Xiao Nunu dengan bercanda. Xiao Nunu menghela napas dalam-dalam, berpura-pura menyerah, dan berkata, "Aku akan menyerahkan teratai setan pembunuh kepadamu sekarang." Saat dia berbicara, cahaya merah gelap muncul di antara kedua alis Xiao Nunu, dan tanda teratai setan merah pun muncul. Hahaha. Xuanlang tertawa bangga. Aku tidak menyangka akan mendapatkan keuntungan tak terduga dalam perjalanan hari ini. Meskipun Red Dust Killing Array adalah arai pembunuh yang membakar darah dan energi seseorang untuk mengaktifkannya, arai ini tidak akan menimbulkan efek apapun pada badan kecuali jika digunakan secara normal. Menurut pendapat Xuanlang, dia bisa saja menyimpan teratai setan pembunuh sebagai kartu truf. Jika Lan Ruomei di sisi lain sedikit tidak sabar. "Cepatlah, jangan berlama-lama." Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit, dan berkata, "Senior, simpanlah teratai setan pembunuh untukmu." Saat suaranya jatuh, cahaya merah gelap yang mengerikan tiba-tiba muncul dari tengah alis Xiao Nunu. Cahaya pembunuh, 1000 kali lebih kuat. Itu adalah jurus pamungkas. Menghadapi orang kuat di alam kaisar, Xiao Nunu tidak berani ceroboh. Cahaya pembunuh ditambah kekuatan seni membangun badan pancer langsung meledak dengan kerusiakan terkuat. Senyum Xuanlang tiba-tiba terhenti, dan kemarahan yang dalam tiba-tiba muncul di matanya. "Junior, kau mencari kematian." Saat dia berkata demikian, Xuanlang mengulurkan telapak tangannya dan meraih cahaya pembunuh itu. Namun, Xuanlang meremehkan kekuatan serangan ini. Menurutnya, tidak peduli seberapa kuat kekuatan Kaisar Abadi di tahap tengah, seberapa kuatkah itu. Tetapi begitu dia menyentuhnya, itu jauh di luar imajinasinya. Duar. Dalam sekejap, kekuatan tumbukan yang mengejutkan meledak di kehampaan. Akibatnya warna merah gelap bagaikan ledakan bintang, menyapu ke segala arah. Xuanlang, yang berada pada tahap awal alam Kaisar, benar-benar terguncang dan mundur beberapa meter. Lan Ruomei, yang tidak jauh dari situ, juga terkejut dengan serangan tiba-tiba Xiao Nunu. Dia tidak percaya bahwa pihak lain benar-benar berani menyerang. Memanfaatkan kesempatan ini, Xiao Nunu berbalik dan bergegas keluar secepat yang ia bisa. Bas! Di depan Xiao Nunu, ada tirai penghalang cahaya yang menghalanginya. Xiao Nunu memasukkan buah peri ke dalam mulutnya, memanggil Tai Sang Feng Hua, dengan cepat mengisi energinya, dan menebasnya dengan pedang. Bang! Tirai cahaya penghalang bergetar hebat, dan pada saat yang sama sebuah celah muncul di penghalang itu. Xiao Nunu segera bergegas keluar dari penghalang dan terbang tanpa melihat ke belakang. Red Dust Killing Array merupakan salah satu kartu truf terkuatnya dan dia tidak dapat melepaskannya apapun yang terjadi. Bahkan, jika pihak lain sudah lebih dulu ingkar janji, makin mustahil untuk menoleransinya lagi dan lagi. Di langit di belakang, Xuanlang yang sedang tertipu, hendak menyemburkan api dari matanya. "Dasar anak muda yang tidak tahu apa-apa, tahukah kau bahwa kau sedang bermain api dan terbakar?" Kemudian, Xuanlang berkata kepada Lan Ruomei di sampingnya, "Aku akan membunuhnya." Lan Ruomei menjadi semakin tidak sabar. Ia berkata, "Tahukah kau bahwa kakak keempat masih menunggu kita? Kita sudah mendapatkan roda petir pemakaman langit. Jangan buang waktu lagi. Aku harus mendapatkan teratai setan pembunuh. Mari kita selesaikan urusan kita dulu."
Hal-hal di sana lebih penting. Anak muda itu tidak bisa kabur. Kita bisa mendapatkan teratai setan pembunuh kapan saja. Aku akan bertarung dengan cepat dan tegas. Xuan Lang langsung melemparkan roda petir pemakaman langit di tangannya ke Lan Ruomei. Kamu bawa roda petir pemakaman langit untuk mencari saudara keempat dan yang lainnya terlebih dahulu. Setelah aku mendapatkan teratai setan pembunuh, aku akan segera menyusulmu. Kalau begitu, terserah kamu. Lan Ruomei tahu karakter pihak lain, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil roda petir pemakaman langit dan pergi terlebih dahulu. Xuan Lang menatap ke arah Xiao Nunu kabur dengan tatapan dingin. Niat membunuhnya terungkap dan dia menyeringai muram. Beraninya kau mempermainkanku, Xuan Lang, salah satu dari 7 Raja Changhai. Kau sedang mencari kemah Teihan, Swiss. Setelah mengatakan itu, Xuan Lang berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejarnya. Xiao Nunu bergerak sangat cepat dan tidak berani menunda sedetik pun. Namun meski begitu, Xiao Nunu masih merasakan aura mendekat di belakangnya. Begitu cepat, Xiao Nunu mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan dari orang kuat di alam kaisar, dia lebih dari 1 tingkat lebih kuat dari alam kaisar abadi sempurna. Sambil berbicara, Xiao Nunu mengeluarkan buah peri lainnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Energi spiritual yang dikonsumsi bagaikan mata air yang memancar, dengan cepat mengisi badan yang terkuras. Di pagoda emas Pancer, suara Dewa Pedang berekor 9 terdengar. Apakah kau butuh bantuan kami? Xiao Nunu menjawab, ya, tentu saja aku butuh. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak punya peluang untuk menang melawan 2 orang kuat, Emperor Rilem. Tepat saat Xiao Nunu menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba, sebuah kekuatan telapak tangan yang mengerikan turun dari langit dan menamparkan Xiao Nunu dengan keras. Junior, bersiaplah untuk Mah Tei. Suara dingin Xuan Lang terdengar. Sebuah bayangan hitam besar muncul tiba-tiba dan Xiao Nunu pun cepat-cepat menghindarinya. Duar. Detik berikutnya, kekuatan telapak tangan yang mengerikan menghantam gunung di bawahnya dengan keras. Kekuatan dahsyat itu meletus, dan gunung besar itu langsung berubah menjadi debu. Gelombang palem yang dahsyat menyapu langit dan bumi, dan segala sesuatu di segala arah, baik itu gunung, hutan, maupun sungai, hancur total. Meskipun Xiao Nunu terhindar dari sebagian besar kerusakan, namun akibat kekuatan telapak tangan itu tetap menjatuhkan Xiao Nunu. Bang! Xiao Nunu menghantam gunung di kejauhan lalu jatuh dengan keras ke tanah. Wow! Xiao Nunu merasakan darahnya mengalir deras dan dia memuentekkan seteguk darah. Xuan Lang berdiri tegak, menatap para manusia seperti dewa. Bisakah kalian kabur? Hah! Hati Xiao Nunu menegang, dia berkata dengan suara yang dalam. Kalian datang sendirian. Xuan Lang menjawab dengan dingin. Kenapa? Membunuh kalian sudah cukup. Xiao Nunu tersenyum, dengan tatapan membunuh berdarah di matanya. Jika kalian datang sendirian, orang yang Mah Tei adalah kalian. Bersambung.